Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 dengan judul materi pluralitas dan pluralisme agama. Pemateri yang pertama atas nama Nur Aida S, dengan pemateri kedua atas nama Samsir, pemateri ketiga atas nama Muhammad Naim, pemateri keempat atas nama Irawati, dan pemateri yang terakhir adalah Sri Dewi. Baiklah, sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan pengertian pluralitas dan pluralisme agama. Pluralitas dan pluralisme menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata plural adalah jamak yang artinya lebih dari satu. Plural atau jamak yang merupakan suatu tata bahasa jumlah yang mengacu pada lebih dari satu rujukan di dunia nyata. Pluralitas dan pluralisme sejatinya punya akar yang sama, yaitu kata plural. Namun setelah mendapat imbauan di bagian akhir, maka makna dari kata pluralitas dan pluralisme menjadi berbeda. Pluralitas mendapat imbauan itas yang mengacu pada kondisi atau realitas yang terjadi, sedangkan pluralisme mendapat imbauan isme yang pada akhirnya mengacu pada makna yang khas, yaitu sebuah pemahaman. Jadi, pluralitas agama, dalam hal agama ini mengacu pada kenyataan atau kondisi bahwa manusia memiliki berbagai macam agama dan keyakinan yang berbeda-beda. Jadi pluralitas agama dipandang sebagai suatu pengakuan atas keberagaman agama-agama dengan tetap memegang prinsip dan cara pandang suatu agama terhadap agama lain. Dalam arti positif disertakan dengan suatu keyakinan dan kebenaran agamanya, dan juga merupakan suatu kenyataan bahwa di negara atau di daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan. Kemudian pluralisme agama. Pluralisme dalam hal agama yaitu menjadi sebuah pemahaman yang menganggap bahwa agama-agama yang ada itu jamak atau lebih dari satu. Jadi, pluralisme agama adalah kondisi hidup atau konsistensi antar agama atau dalam arti luas yang berbeda dalam sebuah komunitas dengan tetap mempertahankan pemahaman ajaran masing-masing dari agama tersebut, menghargai adanya bentuk perbedaan dalam suatu masyarakat umat beragama. Baik, jadi langsung saja saya atas nama Samsir. Tujuan pluralitas dan pluralisme agama. Jadi langsung saja, tujuan pluralitas dan pluralisme agama adalah sebagai alat untuk penyatu dan perekat suatu negara, baik itu dari golongan bawah maupun dari golongan atas. Di samping itu, seorang pluralis yang mengusung pluralisme dengan cara-cara pluralisasinya harus mengakui dan menjaga adanya perbedaan, kemajemukan, dan heterogenitas ini untuk dijadikan hal yang lebih bermanfaat. Dan kemudian pluralitas dan pluralisme agama juga bertujuan mendorong upaya untuk mewujudkan persatuan kerjasama antar pemeluk agama yang berbeda, guna untuk menciptakan kerukunan di antara berbagai penganut agama atau aliran yang berbeda di dalam suatu agama. Pandangan Islam terhadap pluralitas dan pluralisme agama. Dalam perspektif atau pandangan Islam terhadap pluralitas dan pluralisme agama, sikap menghargai dan toleran terhadap pemeluk agama adalah mutlak untuk dijalankan. Sebagian dari keberagaman atau dalam kurung pluralitas. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan hidup secara berdampingan dalam sebuah masyarakat umat beragama. Selanjutnya, manfaat dari adanya sikap pluralitas dan pluralisme agama. Sikap yang mencerminkan dari pluralitas dan pluralisme agama yaitu
hidup dalam sebuah perbedaan atau sikap toleran atau tasamuh, saling menghargai serta menciptakan masyarakat yang majemuk, saling menghormati adat istiadat dan kepercayaan masing-masing, dan saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Saya atas nama Sri Dewi langsung saja. Jadi kesimpulan dari materi di atas yaitu pluralisme dapat berarti kesediaan untuk menerima keberagaman. Sedangkan pluralitas artinya untuk hidup secara toleran pada tatanan masyarakat yang berbeda suku, golongan, agama, adat, hingga pandangan hidup. Jadi, pluralitas dan pluralisme adalah keberagaman kebudayaan yang ada di masyarakat majemuk. Jadi artinya memberikan penghormatan terhadap golongan yang memiliki kebudayaan lain ataupun dalam perspektif perbedaan agama dengan memegang prinsip dari agama yang dimiliki serta keyakinan terhadap agamanya. Penghormatan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk sikap saling menghormati dan menghargai akan adanya suatu perbedaan dan yang merupakan pondasi dari terbentuknya pluralitas dan pluralisme.